Good morning, friends. Good morning. Good morning, How are you today? How are you today, friends? I'm fine. Thank you. I'm fine, too. Thank you. Oke, friends, untuk pagi hari ya, untuk pagi hari ini kita akan meneruskan untuk materi kita yang kemarin sudah kita jadwalkan. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang sudah tahu tentang apa kemarin? Tentang Pengaruh gadget. Pengaruh gadget. gadget. Nah, Pengaruh apa tuh, friends? Ada yang tahu? Gadget itu apa kira-kira? Ada yang masih belum tahu? Suaranya hilang ya? Gadget itu HP. Ya, termasuk. Nah, kita akan bahas, kita akan kulas, kita akan kupas Mainan ya, HP kelamaan. gadget. Nah, coba kalian lihat di sini, misalkan share screen-nya ya. Oke. Nah, kalian bisa lihat di situ ada gambar tidak di situ? Ya. Ya. Gambarnya apa? Hidup Itu kayak mouse. berdampingan dengan teknologi. Ya, Dengan teknologi. sekarang kita sudah masuk ke zaman yang serba praktis ya. Semuanya menggunakan teknologi. Yang jauh jadi dekat, ya. Kemudian yang sulit menjadi mudah. Makanya kita harus baik-baik dan kita harus menggunakan kemudahan teknologi ini untuk hal-hal yang baik juga. Di antaranya untuk belajar. Ya. Nih. Kemudian nah, kalian lihat di situ ada gambar seorang anak yang sedang memegang HP dan juga memegang laptop. Kira-kira kalau kalian sedang pegang HP dan sedang pegang laptop, itu kira-kira kalian sedang ngapain? Belajar. Harusnya belajar. Kalau kita menggunakannya secara berlebihan, kira-kira nanti ada efeknya tidak pada mata kita, pada tubuh kita. Umpamanya kita main game dari pagi sampai sore. Apa yang akan terjadi? Matanya merah. Bisa jadi. Sakit. Nanti matanya sakit dan lain Matanya merah. Jadi kita tidak boleh menggunakan gadget terhadap hal-hal yang tidak penting. Ya, nanti bisa merusak data kita. Oke, jangan kalian lihat macam-macam gadget itu adalah sebuah perangkat elektronik kecil yang mempunyai fungsi khusus. Di situ ada HP, ya. Ada apa? HP. Ada tablet, ya. Kemudian ada tablet, ada laptop, dan juga ada kamera. Itu termasuk daripada gadget. Jadi arti daripada gadget adalah sebuah perangkat elektronik kecil yang mempunyai fungsi khusus, ya.
Kemudian dampak penggunaan gadget dalam kehidupan sehari-hari. Apa dampaknya? Kalian lihat di situ ada salah satu dampaknya atau salah satu manfaatnya menambah ilmu pengetahuan. Ya, kita jadi informasi yang ada jauh sana, walaupun kita berada di rumah, atau kita bisa belajar untuk belajar setiap hari. Kemudian mempermudah komunikasi. Ya, ketika kita nggak bisa ketemu, kita bisa ketemu lewat Zoom seperti ini ya. Jadi fungsinya gadget bisa juga untuk komunikasi. Kita kangen dengan seorang tapi orangnya jauh. Atau pada zaman sekarang sedang pandemi, jadi kita dilarang untuk saling berkunjung atau saling mendatangi, maka kita bisa menggunakannya untuk berkomunikasi. Memperluas jaringan pertemanan. Kita bisa berteman dengan mungkin orang luar negeri atau mungkin yang beda kota. Ya, kita bisa menambah pertemanan kita. Kemudian meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Nah, kita dengan teknologi ini harus berpikir kreatif. Kreatif itu gimana? Harus bisa memanfaatkan teknologi ini untuk kebaikan dan juga untuk manfaat yang lebih baik atau lebih banyak. Mempermudah distribusi informasi. Nah, kalau Mister kasih informasi, baca semua ketika Mister sampaikan di grup, maka itu juga mempermudah untuk penyampaian informasi. Kemudian dampaknya apa? Kalau penggunaan gadget secara berlebihan atau menggunakannya secara tidak bijak, maka akan menjadi beberapa dampak. Yang pertama adalah merusak mata. Ya, mata kita tahu bahwasanya mata itu juga perlu istirahat. Ya, adalah sebuah karunia yang harus kita jaga kesehatannya. Salah satu cara menjaga kesehatan mata adalah dengan menggunakan gadget dengan semestinya atau dengan sinar biasa gadget dapat mengurangi mata, dan mata yang terlalu fokus melihat gadget dapat mengurangi penglihatan. Ya, penting sekali. Mister harap kalian jangan berlama-lama ataupun berlebihan menggunakan gadget. Kemudian sulit berkonsentrasi di dunia. Nah, kalau orang ini sudah kecanduan dengan gadget, setiap hari yang dilihat hanya gadget. Mungkin ada yang punya sosial media, punya mungkin Facebook atau Instagram, sering melihat hal-hal yang malah di luar, tetapi malah tidak fokus terhadap hal-hal yang nyata di depannya. Jadi di internet ada yang suka kabar bohong dan lain sebagainya, maka juga harus kita hati-hati untuk kabar-kabar yang ada di dunia internet dan mengubah postur tubuh. Nah, kalian tahu kalau orang lihat gadget itu kan pasti kepalanya agak mendungkuk ya. Ada mendungkuk. Nah, ini bisa juga nanti mengubah postur tubuh. Jadi lehernya menjadi agak sedikit nurun seperti ini gambarnya. Nah, kalian tahu ketika melihat gadget dengan posisi tidak benar seperti tidur, tengkurap, mengubah postur tubuh. Jadi kalau bisa kita melihat gadget dengan posisi yang tepat, duduk yang baik, lurus, ya, jangan terlalu membungkukkan kepala, nanti bisa merubah postur tubuh. Ya, boleh kita menggunakan, tetapi dengan cara-cara atau dengan posisi yang benar. Mengganggu pendengaran. Ada juga yang pakai earphone mungkin atau menggunakannya terlalu berlebihan, maka akan berdampak juga pada pendengaran. Terlalu biasa mendengarkan musik pakai earphone di volumenya tinggi. Aku nggak pernah. Jadi terganggu. Aku nggak pernah juga. Aku juga nggak pernah. Ya. Nggak pernah.
Ada lagi dampak negatifnya gadget mengganggu saat istirahat. Nah, jadi kalau komputer, laptop, dan ponsel mengganggu hormon melatonin yang akan turut membuat tidur jadi terganggu. Jadi orang yang terlalu banyak menggunakan gadget secara berlebihan, dia mungkin jadi begadang karena lihat gadget, akhirnya dia nggak tidur semalaman. Akhirnya apa? Jadi dia terganggu istirahatnya, jadi badannya tidak sehat, punya gejala susah tidurnya. Kemudian mengganggu kesehatan. Gadget mengganggu kesehatan pada manusia karena efek radiasi yang berbahaya terutama pada anak-anak berusia 12 tahun ke bawah. Efek radiasi yang berlebihan akan menyebabkan penyakit kanker. Kita jangan sampai kita menggunakannya dengan tidak bijak atau terlalu berlebihan. Ya. Ini lagi. Ya. Aku kalau di rumah main HP-nya kadang-kadang. Ya, tidak apa-apa. Yang seperlunya saja boleh main. Ya, misalnya tidak melarang kalian untuk main, boleh. Tetapi harus tahu waktunya. Oh, ini waktunya belajar, ini waktunya bermain, dan juga harus waktu. Jangan terlalu lama. Karena efeknya banyak sekali. Mempengaruhi perilaku orang yang mudah banyak sekali melihat gadget akan semakin lemah dalam hal kesabaran serta konsentrasi dan cepat menuntut orang tua memberikan dengan cepat. Jadi kalau kita lihat gadget mungkin jadi akhirnya kita itu menjadi sulit berkonsentrasi. Pikirannya menjadi memikirkan gadget, main ini, akhirnya belajar tidak konsentrasi. Seperti itu. Kemudian menggunakan gadget dengan bijak. Bagaimana caranya? Ya, gunakan aplikasi yang menunjang aktivitasmu. Ya, aplikasi yang menunjang aktivitas kita apa kira-kira? Termasuk diantaranya adalah Zoom, kemudian WhatsApp, itu untuk grup-grup yang Mister akan sampaikan info di dalamnya. Kemudian hapus aplikasi yang tidak penting. Kalau aplikasi yang tidak penting, Mister harap untuk dihapus saja. Umpamanya aplikasi yang mungkin nanti bisa memberatkan ponsel atau gadget kita, atau nanti bisa mengundang kita untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka saja tinggalkan gadget sebelum tidur. Kalau bisa sebelum tidur kita hindari dulu gadget. Kenapa? Karena efeknya nanti kalau sudah lihat gadget dan akhirnya kita keasikan, akhirnya kita lupa istirahat, tidak ngantuk, akhirnya sulit tidur. Maka sebelum tidur tidak perlu kita melihat gadget. Ingatkan bahwa gadget hanya alat, ya. Hanya alat, jangan sampai gadget ini menjadi segala-galanya bagi kita. Itu memang penting untuk mempermudah, tetapi jangan sampai kita melupakan bahwasanya gadget itu hanya alat untuk mempermudah. Ya. Kemudian menggunakan gadget dengan bijak lagi, jangan terlalu menunduk. Ya, kalau kita gunakan jangan terlalu menunduk. Usahakan sejajar, pastikan posisi gadget sejajar dengan mata. Isi waktu dengan kegiatan bebas selain gadget. Kalau kita mungkin punya mainan, kita mungkin bisa salurkan hobi kita terhadap tanaman, nyiram tanaman, bikin apa kertas, atau kita main-main yang intinya adalah kita hindari gadget kalau mungkin kita sudah tidak perlu lagi menggunakan gadget atau tidak. Jadi kalau kita mainan yang benar-benar membuat jadwal penggunaan gadget. Nah, kalian di rumah harus bisa mengatur waktu. Kenapa aku main gadget itu kalau pagi untuk belajar. Nanti kalau siang aku main sebentar saja, kemudian sudah habis itu tidak lagi main. Jadi diatur sendiri jadwalnya. Jangan terlalu berlebihan. Jangan sampai pagi sampai malam pegang HP terus. Kira-kira nanti gimana jadinya ya? Ada yang pernah seperti itu dari pagi sampai malam pegang HP terus? Ada? Kira-kira habis itu matanya agak lelah nggak?
Artinya seperti itu. Maka kita harus gunakan dengan Pagi nanti ngantuk. menggunakan gadget beri waktu istirahat 20 menit. Seperti itu ya. Ini untuk gadget seperti itu. Mungkin sebelum Mister sampaikan hal lain, ada pertanyaan? Nah, ini. Nah, itu ya untuk dampak gadgetnya seperti itu ya. Mungkin ini akan ditambahi sama Miss Asi sepatah dua patah kata manfaatnya ya. Ya. Miss, Ya. Tadi sudah dijelaskan. udah pakai buku belum? Belum. Tadi sudah dijelaskan ada manfaat. Kita mau background apa Apalagi tadi. ya, tapi kalau dalam perusahaan ya kita mau menjadi sebaik Miss, ada suaranya. Apa? Miss, ada suaranya. Enggak ada suaranya. Ada suaranya. Enggak dengar. Enggak ada suaranya. Miss, enggak ada suaranya. ke arah yang Enggak ada suaranya. Sebentar. Halo? Organisasi. Halo? buat ke depan kita lakukan. Karena kita sekali, kenapa tadi saya bilang perlu mempersiapkan diri, apalagi buat adik-adik saya di sini yang masih muda, yang berjepit banyak. Ya banyak. Enggak dengar suaranya Miss Asti? Udah. Oke, tadi kan Miss, ya. Miss, Ya. pakai buku belum? Belum pakai buku. Bukunya mulai besok ya. Miss, Oke, tadi kan sudah dijelaskan tentang ada kegunaan HP, ada kerugian kita menggunakan HP, ya kan? Ya. Nah, Miss Asti mau absen, Saya nggak pernah nanti yang Miss Asti panggil namanya tolong angkat tangan ya. Ya. Yang lainnya diam dulu ya, sebentar ya. saya mendapatkan yang baik. Nah, jadi kita Adit. Oke. Adia Kirana. Iya. Oke, Amira. 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 Ada ya. Lala. Kalian bilang yes, Miss, gitu ya. Kapten. Oke. Karina. Yes, Miss. Asna. Yes, Miss. Elena. Yes, Miss. Excel ya. kalau awal mau mulai mungkin
agak sulit ya. Yes, Miss. Oke. Naila. Yes, Miss. Aneka. Yes, Miss. Tentunya kalau kita siapkan Yes, Miss. Kirana. Yes, Miss. Michelle ya. Yes, Miss. Excel. Yes, Miss. Orang satu. Mutiara. Yes, Miss. Noel. Yes, Miss. El. Yes, Miss. Din. Yes, Miss. Intan. Yes, Miss. Penny. kalau dalam Penny belum ada. Arfa. Yes, Miss. Oke, Farel. Yes, Miss. Pindah. misalnya nih Yes, Miss. Oke. Oke, friends. Tadi sudah jelas ya apa yang diutarakan oleh Mr. Mustafak ya. Ya. Boleh bermain HP, tapi secukupnya saja. Jangan berlebihan, oke? Oke, besok pagi kita sudah mulai pelajaran. Disiapkan bukunya mulai besok pagi. Nanti malam ditata bukunya, disiapkan bukunya. Besok pagi kita mulai dengan Zoom. Besok jam berapa? Besok Zoom tematiknya 8 ya. Ya. Oke. Tematiknya yang itu. Iya, tematiknya yang E, betul sekali. Oke, kita ketemu besok pagi ya, friends ya. Ya. Kesehatan. Ya, Miss. Bye, Miss. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.